Hai, shalom, selamat pagi kepada kita semua jemaat SIB Nilai. Selamat datang ke dalam kita punya ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama beribadah walaupun kita tidak bersama di dalam gereja. Kita berada di tempat masing-masing, tapi kita telah bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan di hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan daripada awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, saya percaya kita semua akan diberkati dan di-refreshkan kembali melalui ibadah ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, Bapa mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini, minggu ini ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi ibadah kami pada pagi hari ini, biar Engkau yang menyertai daripada awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu akan diberkati. Kami percaya kami semua diberkati lewat firman-Mu Tuhan, sharing daripada pastor ya Bapa di syurga, lewat praise and worship kami Bapa. Saya percaya kami semua diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Ini kami Tuhan, kami persiapkan semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus fokus dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan di SIB Nilai. Ya, selamat berhari Minggu pada kita semua. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk beribadah secara online. Ya, walaupun jauh tapi di dalam Tuhan kita dekat. Jadi pada pagi hari ini saya sangat bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari-hari yang sudah dan telah memberkati kita semua. Jadi pada pagi hari ini, mari kita naikkan ucapan syukur kita lewat daripada pujian penyembahan ya. Jadi pada pagi hari ini, mari kita naikkan lagu ini yang bertajuk Datanglah ke Baitnya. Dengan hati yang bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini. Datang ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Jadi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan lagu penyembahan ini yang berjudul Tak Terbatas. Karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya tidak pernah terbatas bagi kita. Jadi mari kita persiapkan diri kita, terus hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat pagi untuk kita semua, selamat beribadah. Saya percaya kita semua tetap terus setia mengalami kasih Tuhan dan berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Pagi ini jemaat Tuhan, saya rindu membawa kita mengalami sekali lagi berkat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semakin kita mendekat dengan kebenaran firman Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita merasakan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, minggu lepas kita belajar kebenaran firman Tuhan, tetap tenang di dalam Tuhan Yesus. Kita belajar daripada Petrus dan murid-muridnya. Di saat mereka mulai ragu, mulai takut, ada kegoncangan dalam hidup mereka, Petrus mulai tenggelam. Petrus mulai tidak mempercayai kealahan Yesus Kristus. Hari ini jemaat Tuhan, saya membawa kita dengan satu tema. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Saya mengambil dalam Mazmur 33 ayat 18 hingga 22. Kenapa jemaat Tuhan dalam 2 minggu ini saya tidak membawa kita di dalam kisah para rasul, tetapi saya membawa kita mengingat kembali bagaimana Tuhan itu luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Di saat ini, waktu ini, keadaan yang masih dalam proses pemulihan, karena kita sedang masuk di dalam juga PKP pemulihan, saya percaya inilah waktu-waktunya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi. Satu tema ini pernah saya bawa dalam satu ibadah. Namun sekali lagi Tuhan mengingatkan saya tentang kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi untuk kita. Bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Sepanjang kehidupan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, bagaimana Tuhan itu telah banyak memproses, banyak menolong, dan banyak melakukan mujizat yang luar biasa tanpa saya pikirkan, tanpa saya jangka. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Secara pribadi jemaat Tuhan, saya secara rindu secara pribadi membawa kita merenungkan dalam Mazmur 33 ayat 18 hingga 22, di mana satu Mazmur yang diungkapkan oleh Raja Daud kepada Allah, kerinduan hati yang terdalam, mengalami pergumulan yang berat, mengalami keadaan yang terumbang-ambing, dikejar oleh Raja Saul, oleh tentara-tentara yang lain. Di situ dia melihat bagaimana Tuhan menolong dan melindungi dia dan merangkulnya, sehingga dia menulis Mazmur ini menceritakan kebesaran dan kekuasaan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih setia Tuhan tidak berbelah bagi. Kasih setia Tuhan tetap nyata. Apapun keadaanmu, kasih Tuhan tidak dipengaruhi oleh kemanusiaan kita, tetapi kasih Tuhan itu dicurahkan kepada kita di saat kita benar-benar melihat dan datang di hadapannya. Mari jemaat Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita melihat dua perkara ataupun dua hal yang akan kita pelajari. Bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi dari usia yang muda hingga waktu ini, saya merasakan pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Penyertaannya yang tidak dapat saya gambarkan, keindahan kasih Tuhan itu kepada saya secara pribadi. Dan saya percaya jemaat Tuhan, di saat kamu mendengar firman ini, merenungkan kebenaran firman ini, kamu akan merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar mau menyertai kita, mau menjaga kita, mau merangkul kita seperti seorang bapa yang sentiasa setia bersama dengan anak-anaknya.
Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. 2 perkara bagaimana Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah itu memperhatikan kita, atau Tuhan itu memperhatikan kita. Ayat 18 dan 19, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Kita dilihat di sana perkataan menjaga. Perkataan menjaga dari terjemahan Alkitab King James Version, yaitu behold and see. Ini bermaksud Tuhan sentiasa ada dan memperhatikan kita setiap waktu dalam apapun jua keadaan hidup kita. Amin. Apapun jua dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mungkin kita selalu berpikir, apakah Tuhan memperhatikan saya? Apakah Tuhan benar-benar ada bersama dengan saya? Di ayat ini, Mazmur 33, di ayat 18 hingga 19, ternyata bahwa Tuhan itu memperhatikan kita setiap waktu dalam apa jua pun keadaan. Ini yang diungkapkan oleh Raja Daud. Luar biasa Tuhan kita. Dia adalah sentiasa dan matanya tidak akan pernah terlelap untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di dunia ini. Dan kedua, Tuhan adalah seperti Bapa yang sentiasa mengambil berat terhadap anak-anaknya. Apapun keperluanmu, dalam hal kecil apapun keadaanmu, Tuhan itu ada. Seperti Bapa yang tidak pernah meninggalkan anaknya sedetik pun. Apapun yang diperlukan oleh anaknya, dia tetap menyediakan, mencukupkan, dan melakukan dan memperhatikan keperluan anak-anaknya. Begitu juga Bapa kita di surga. Amin. Jemaat Tuhan, pada saat ini saya membawa kita melihat lebih dalam bagaimana Tuhan itu sebagai seorang Bapa yang menjaga anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Dan bagaimana ekspresi kita kepada Bapa kita. Oleh sebab itu, di ayat ini Tuhan mengatakan, aku memperhatikan, menjaga orang-orang yang dikasihinya. Dan yang ketiga, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang bermaksud sikap beriman kepada Allah, mengalami kasih-Nya, mengalami anugerah pengampunan sehingga terus hidup dalam kemurahan-Nya. Jemaat Tuhan, di saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini seperti biji matanya Tuhan. Kita ini seperti harta yang berharga di tangan Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita pada saat ini merasakan bahwa saya tidak berguna, saya tidak punya apa-apa, saya orangnya biasa-biasa. Jemaat Tuhan, Bapa kita itu luar biasa. Kita ini seperti berlian yang dijaga, yang diperhatikan oleh Bapa Sorgawi setiap waktu. Hari ini ubah perpandangan Anda pada dirimu, melihat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan yang telah dipulihkan, yang telah dimenangkan bagi Kristus. Nah, sikap hidup orang yang mengasihi Tuhan akan berbahagia, dan apa yang diperbuatnya akan berhasil karena tidak mengikut nasihat orang fasik. Mazmur 1 ayat 1 hingga 6. Mari jemaat Tuhan, kita sudah dipulihkan, kita seperti biji matanya Tuhan. Mari kita hidup dalam sikap yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat itulah baru kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi selagi kita tidak punya hidup yang dipulihkan, maka cara pandang kita akan negatif dan cara pandang kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan.
Tapi di saat kita hidup mengasihi Tuhan, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kita akan menjadi orang yang sentiasa melihat dengan cara pandang ke depan yang baik. Karena kebenaran firman Tuhan itu kita hidupi, dan kita tidak mendengar nasihat-nasihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi apa yang kita dengar, apa yang kita akan ikuti adalah kebenaran firman Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita belajar Tuhan itu sentiasa memperhatikan kita. Tapi dari kita harus mengubah cara pandang kita, melihat kepada Tuhan yang memperhatikan kita. Tuhan itu tidak tergoncang, kasih setianya tidak berbelah bagi kasih setianya kepada kita, walaupun kadang-kalanya kita melakukan kesilapan, kadang-kalanya kita tidak datang di hadapannya. Mata Tuhan itu tetap ada, tertuju kepada kita. Yang Tuhan mau dari kita untuk meresponi bagaimana kita sebagai anak-anaknya, gaya hidup kita bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau kita belajar bagaimana kita memperhatikan setiap detik hidup kita, tetap terus menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Andai kata saat ini kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai sepertinya apa yang saya katakan kebenaran firman Tuhan yang minggu lepas, kita mulai meragukan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan itu memperhatikan kita setiap waktu. Amen. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sebagai terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Di dalam Mazmur banyak ungkapan-ungkapan ekspresi emosi pemazmur dan Raja Daud kepada Allah, bagaimana Tuhan itu menyertai seluruh umat Israel dan menyertai orang-orang yang dikasihinya. Dan kitab Mazmur adalah salah satu kitab yang saya sukai dan kitab yang penuh dengan ungkapan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, dalam Mazmur 112 ayat 1 hingga 3 mengatakan juga seperti ini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Mau mengalami apa yang dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat 1 hingga 3. Datang di hadapan Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenarannya, hidup sebagai orang percaya yang telah dipulihkan, dimenangkan bagi Tuhan. Damai sukacita Tuhan ada di dalam orang yang takut akan Tuhan. Tuhan itu memperhatikan kita. Amin. Dan Tuhan itu menunggu-nunggu kita datang kepadanya setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan memperhatikan kita, karena Dia mau menolong kita, karena Dia mau mencurahkan berkat kepada hidup kita. Hal yang kedua, bagaimana Tuhan itu sungguh nyata penyertaannya adalah Tuhan itu penolong kita. Kita harus tahu bahwa satu-satunya sumber pertolongan yang hidup adalah Yesus Kristus. Ayat 20 hingga 22. Di dalam ayat 20 hingga 22 adalah satu perasaan emosi Raja Daud kepada Tuhan bahwa Dialah penolong dan perisai di dalam kehidupannya. Bayangkan Raja Daud, dia rasa sepertinya
ketakutan, gemetar karena dikejar oleh musuh. Tetapi di dalam kegentaran ketakutannya, dia masih lagi mengungkapkan bahwa Yesus ataupun Allah itu sebagai sumber pertolongan dan perisai yang hidup. Dia menantikan pertolongan Tuhan setiap waktu. Dia mengatakan bahwa aku punya Allah yang luar biasa yang akan menolongku setiap waktu. Mari kita melihat kepada beberapa contoh tokoh Alkitab. Bahkan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita lihat Nuh. Bagaimana Nuh diperintahkan oleh Allah membangun Batra. Dan dia dipanggil gila karena membuat batra dan hujan tidak turun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh tetap bekerja, dan dia tahu Tuhan akan menolongnya. Dia tahu buat bahagiannya adalah untuk Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak akan pernah melepaskannya, tetapi Tuhan sentiasa menolongnya, tetap menguatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar pada Musa. Musa pada mulanya di padang gurun selama 40 tahun karena rasa bersalah membunuh orang Mesir dan lari daripada tujuan hidupnya, dan kembali dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Apa yang terjadi? Bahwa Tuhan menolongnya dengan sepuluh tulah. Tuhan menyatakan kekuasaannya, memberikan dia hikmat, memberikan dia kekuatan yang ekstra, karena Musa ini orangnya gagap dan tidak berani. Tetapi Tuhan menolongnya setiap waktu, sehingga umat Israel dibebaskan dari perbudakan orang Mesir. Dan kita melihat juga di perjanjian baru yang menjadi contoh yang luar biasa, di mana di saat Yesus berkata kepada murid-muridnya di saat pengangkatan kenaikannya ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu akan menolong orang-orang percaya yang akan ada di perjanjian baru hingga ke sekarang di gereja-gereja Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan memampukan kita melihat cara pandang yang luar biasa. Kalau kita merasakan hari ini seperti tidak ada jalan, sepertinya tidak punya kemampuan, datanglah di hadapan Tuhan bahwa Dia akan menolong kita. Mari kita lihat, hanya dekat dengan Tuhan saja kita merasa pertolongannya yang nyata dan merasa tenang. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita merasakan pertolongannya nyata dan tenang. Benar Tuhan, jemaat Tuhan, hanya dekat dengan Tuhan saja akan menolong kita, akan memberikan ketenangan buat kita, akan memberikan damai buat kita, karena Dia telah memberikan kita dan menjanjikan kita Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kita sentiasa damai sejahtera. Ada satu kisah, jemaat Tuhan, satu movie yang saya masih ingat sampai sekarang, Iman Seperti Kentang, Faith Like Potato. Satu kisah di mana satu tempat di negara Afrika, kalau tidak silap saya, di satu tempat di negara itu, di tanah yang gersang, kering, dan tidak mudah untuk sebiji kentang juga tumbuh. Apa yang terjadi, jemaat Tuhan? Saya pendekkan cerita. Satu keluarga ini mendengar suara Tuhan
dan diberikan perintah untuk menanam kentang di tanah yang kering dan tidak punya hujan, sehingga mereka dipanggil orangnya gila, orangnya bodoh karena menanam biji kentang di tanah yang gersang, yang kering. Bagaimana mendapatkan sumber air sedangkan hujan tidak turun? Apa yang terjadi? Keluarga ini tetap mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan karena mereka mendengar suara Tuhan. Dan apa yang terjadi di saat musim menuai, hujan turun dan hasil mereka baik. Dan apa yang terjadi? Walaupun tidak kelihatan daunnya, saat mereka mengorek untuk menuai, kentang itu tumbuh dan banyak dan besar. Jemaat Tuhan, kadangkala pertolongan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Karena secara pribadi, lewat cerita ini, Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terindah buat kita. Apa yang Tuhan mau dari kita adalah sabar dan tenang. Apa yang Tuhan mau dari kita adalah tetap taat dan setia melakukan bahagian kita. Menuai, menabur bahagian kita. Dan bahagian yang seterusnya Tuhan akan lakukan. Hanya dekat Tuhan saja kita bisa mendengar, kita dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, bahkan atas hidupan pelayanan kita, masa depan kita, pasangan hidup kita. Tuhan pasti akan bicara kepada kita, karena di dekat Tuhan saja kita akan merasa tenang dan pertolongan nyata. Seterusnya jemaat Tuhan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah. Pasti ada harapan. Pasti ada jalan yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan takut dan gentar. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Yang terakhir, ada sukacita di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Sehingga kita menunggu dengan penuh kesabaran bahwa Tuhan, saya mau menunggu dengan penuh kesabaran. Saya mau menunggu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya saya tidak tersalah pilih. Dikata, supaya saya tidak tersilap langkah. Oleh sebab itu saya mau terus bersukacita melakukan bahagian saya sebagai anak-anak-Mu. Dan menantikan pertolongan-Mu setiap waktu. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu apa yang Anda alami pada saat ini. Tapi firman Tuhan ini akan mengajar kita bahwa Tuhan sentiasa menguatkan dan menolong kita. Seperti yang saya katakan tadi, datang di hadapannya dan menjadi orang yang tetap sabar dan setia menantikan kasih-Nya setiap waktu buat hidup kita. Satu firman Tuhan ini menjadi pertolongan dan menjadi semangat buat saya juga. Dalam Yeremia 31 ayat 9 mengatakan, "Jadi marilah kita menabur bagi Allah kesetiaan, kebenaran dan doa syafaat. Walaupun mengalami kepedihan karena mengetahui bahwa akan ada tuaian berkat Allah yang besar." Kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa akan mendatangkan berkat-berkat dari Allah berupa pembaharuan, kebangunan, dan perbuatan yang ajaib. Orang percaya diyakinkan bahwa apa yang mereka taburkan dengan rajin sekarang ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Allah di masa depan. Itu janji Tuhan buat kita, jemaat Tuhan.
Walaupun kita sedang menangis saat ini, mungkin kita rasa terluka, mungkin kita rasa sepertinya dianiayai, sepertinya tidak adil. Mari jemaat Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan dengan berdoa. Setiap doa kita Tuhan dengar, setiap detik hidup kita Tuhan perhatikan. Hari ini kita sudah belajar 2 perkara. Bagaimana sungguh nyata penyertaan Tuhan itu. Pertama, Tuhan itu memperhatikan kita. Yang kedua, Tuhan itu penolong kita. Sudah pasti Dia akan terus-menerus bersama dengan kita sampai akhir hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya akhiri dengan satu statement ayat ini. Laut tidak dapat menghentikan Musa, benteng tidak dapat menghentikan Yosua, raksasa tidak dapat menghentikan Daud, bahkan kematian tidak dapat menghentikan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan mujizat Tuhan atas hidupmu. Amin. Yang kita harus tahu pertama, setiap waktu hidup kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Yang kedua, Tuhan itu penolong kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, ubah cara pandang hidup kita, mempercayakan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita minta Tuhan mengubah cara pandang kita, cara pikir kita. Bagaimana kita melihat sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya percaya setiap pribadi kita akan mengalami Tuhan dengan luar biasa, mengalami kasih Tuhan yang indah dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari letakkan tangan kita di dada sebagai tanda respon kita kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, yang telah banyak menolong kami. Kami bersyukur Tuhan kebenaran firman Tuhan yang ada hari ini dan pagi ini telah memberkati setiap kami. Dan kami belajar Tuhan melihat bagaimana sungguh nyata penyertaan-Mu dalam kehidupanku secara pribadi. Bapa Surgawi, saya berdoa supaya setiap pribadi kami terus dikuatkan, punyai kehidupan yang tetap terus antusias di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan setiap waktu, dan kami merenungkan kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami percaya bahwa Engkau Bapa yang sentiasa memperhatikan kami dan Bapa yang sentiasa menolong kami. Bapa Surgawi, saya berdoa untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan setiap anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, mereka diberkati, mereka dibangun dengan kebenaran dan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami telah setiap hari mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera, kasih-Mu dan sukacita-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang akan sentiasa mengajar kita, yang akan sentiasa membawa kita mengalami Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Hai, Shalom dan selamat berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya Anda telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan. Baiklah, untuk pengumuman kita pada minggu ini ialah ibadah online ini akan diteruskan sehingga tarikh yang akan diumumkan nanti. Dan untuk info yang kedua, bagi sesiapa yang ingin memberi wang persembahan dan juga wang persepuluhan, Anda boleh berhubung dengan saudari bendahari kita, yaitu Sis Vivika, dan juga nomor akaun gereja boleh dirujuk dalam slide yang telah disediakan.
Jadi itu sahaja untuk info gereja kita pada minggu ini, dan selamat berjumpa lagi di minggu akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Saya akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini ya Bapa, atas kesempatan dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman, begitu juga dengan mereka yang tidak berkesempatan mengikuti ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka di tempat kerja dan dalam setiap perkara yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu tetap bersama dengan kami Tuhan, bersama anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus berkati sepanjang hari yang akan datang, dan Engkau terus melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.